Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam di benua Afrika. Sebelum itu, subscribe dulu yuk. Nama kelompok: M. Farhan, Nabila, dan Nadia. Awal masuknya Islam di benua Afrika. Islam mulai dikenal di Afrika pada saat peristiwa hijrah pertama ke Habsyah Abisinia. Menurut kepercayaan umat Islam, Raja Asamah bin Abjar dan beberapa pengawalnya memeluk agama Islam setelah mendapat keterangan dari sahabat-sahabat Nabi yang hijrah tersebut. Dan berikut itu ada bendera-bendera negara yang ada di benua Afrika. Yuk bisa kita lihat. Berikut ini terdapat peta benua Afrika. Letak benua Afrika 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat dan 51 derajat bujur timur. Sebelah utara benua Afrika terdapat Laut Tengah, sebelah timur terdapat Samudra Hindia dan Laut Merah, sebelah selatan terdapat Samudra Atlantik, lalu di sebelah barat juga terdapat Samudra Atlantik loh teman. Dan pada saat ini Islam merupakan salah satu agama terbesar di Afrika dengan jumlah penganut kira-kira sebanyak 460 juta jiwa. Tak hanya itu, komunitas kaum muslim juga dapat ditemukan di setiap kawasan di Afrika Sub-Sahara. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan Islam di Afrika berkembang dengan pesat, baik karena aktivitas dakwah maupun pertumbuhan yang tinggi di komunitas mereka tersebut, teman. Jadi, ternyata penganut agama Islam di Afrika cukup banyak loh. Peta penyebaran agama di benua Afrika. Tuh, di situ sudah ada peta persebaran agama-agama yang ada di benua Afrika. Dan penganut agama Islam di benua Afrika ternyata cukup banyak ya teman-teman. Agama Islam masuk ke benua Afrika sejak Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan beliau pernah mengirim 15 orang delegasi untuk menyebarkan Islam di wilayah itu, khususnya Ethiopia. Sehingga agama Islam berkembang di benua Afrika sampai saat ini dan berkembang dengan sangat pesat loh teman-teman. Berikut negara-negara di Afrika yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Yuk kita simak langsung penjelasannya. Yang pertama ada Ethiopia. Agama Islam masuk ke Ethiopia sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Para juru dakwah yang pertama kali menginjakkan kaki ke wilayah itu sebanyak 15 orang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Jadi di Ethiopia juga banyak loh masyarakat yang beragama Islam. Berikut adalah bukti-buktinya. Yang pertama,
Ini adalah peta dari negara Ethiopia. Wow, ternyata banyak juga ya. Lalu yang kedua ada Masjid Al-Najashi di Ethiopia yang berdiri dengan sangat megah dan sangat besar, yang membuktikan bahwa juga banyak penduduk yang beragama Islam di negara Ethiopia. Lalu yang ketiga ternyata juga ada loh kota kuno muslim di Ethiopia. Wah, ternyata juga cukup banyak ya yang membuktikan bahwa Ethiopia juga memiliki penganut agama Islam yang cukup banyak. Sultan. Islam masuk ke Sultan sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan dengan juru dakwah Abdullah bin Said bin Abi Sarah, dan Islam di Sudan mengalami perkembangan yang pesat sehingga berdiri beberapa kerajaan Islam seperti contohnya Kerajaan Islam Al-Funji. Masjid An-Nilin di Sudan. Sudan merupakan salah satu negara berpenduduk mayoritas muslim di benua Afrika. Masjid-masjid yang berdiri di sana sebagian merupakan bentuk dukungan pemerintah setempat terhadap warganya umat Islam. Di antaranya adalah Masjid Raya An-Nilin yang terletak di Omdurman, persisnya di sisi barat tepian Sungai Nil yang membelah kota tersebut. Pasar tradisional Sudan. Islam diperkenalkan kepada warga setempat baik melalui dakwah langsung, perkawinan maupun lewat kontak dagang. Sebagian pedagang Arab memilih menetap di Sudan yang selanjutnya menghidupkan roda perekonomian di kota-kota di sana. Tanzania. Perkembangan Islam di Tanzania menemui banyak hambatan karena presiden negeri itu seorang Kristiani bernama Julius Nyerere. Sehingga meskipun umat Islam itu mayoritas, secara politik mereka belum mampu memegang kekuasaan. Masjid Kizimkazi di Tanzania. Masjid Kizimkazi adalah masjid yang terletak di ujung selatan Pulau Zanzibar di Tanzania dan merupakan salah satu tertua bangunan Islam di Afrika Timur Pantai. Pasar tradisional Tanzania. Islam tersebar di Afrika Timur melalui kegiatan perdagangan di sepanjang pantai, bukan melalui ekspansi wilayah dan penaklukan seperti yang terjadi di Afrika Barat. Hampir seluruh keluarga penguasa memiliki hubungan kekerabatan dengan Arab, Persia, India, dan bahkan Asia Tenggara sebagai dampak dari kontak maritim dan koneksi politik yang terjalin. Kenya. Islam masuk ke negeri itu pada awal abad 7 Masehi. Sebagai umat Islam, ada yang menetap di kerajaan Swahili Batu dan berhasil menyebarkan agama Islam di sana dan menemui banyak hambatan. Masjid Jamia di Kenya. Masjid Jamia adalah masjid yang terletak di Jalan Banda, Nairobi, Kenya, di kawasan pusat bisnis. Masjid adalah salah satu bangunan keagamaan paling terkemuka di Kenya dan masjid terpenting di negara ini. Didirikan dan pertama kali dibangun oleh Syed Maulana Abdullah Shah antara 1902 dan 1906. Pasar tradisional di Kenya. Agama Islam masuk ke Kenya melalui pesisir pantai Swahili sampai sekarang wilayah Kenya dan Tanzania. Pada sekitar abad ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan. Pengelana Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, pada tahun 1331 mengunjungi wilayah pesisir tersebut dan mencatat keberadaan komunitas Muslim yang kuat. Uganda. Ibu kota Uganda adalah Kampala. Selama kepemimpinan Presiden Idi Amin, mereka dapat menjalankan dakwah Islam dengan leluasa, sehingga agama Islam yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masjid Gaddafi di Uganda. Masjid Nasional Uganda adalah sebuah masjid yang terletak di Bukit Kampala di daerah Kampala Lama di Kampala, Uganda. Selesai pada tahun 2006, itu menampung hingga 15.000 jamaah. Uganda memiliki banyak masjid, tetapi yang satu ini adalah Masjid Pencakar Langit. Pasar tradisional Uganda. Islam masuk melalui para pedagang Arab. Perdagangan ini bukanlah suatu kebetulan, ini perdagangan yang penuh berkah. Memang benar, pedagang Arab pertama yang datang ke Uganda tidak sepenuhnya mendakwakan Islam, namun kedatangan Islam itu sendiri membawa suatu keberkahan.
Eritrea. Penduduk negara ini mayoritas Islam yang menganut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Perkembangan Islam sempat terhambat karena adanya penjajahan Inggris dan Italia. Akan tetapi setelah merdeka, perkembangan Islam mulai pesat lagi yang dapat dilihat dari banyaknya masjid Mekkah yang dibangun di setiap sudut kota. Masjid Asmara di Eritrea. Masjid Agung Asmara atau dalam bahasa Italia disebut Grande Mosque di Asmara, dan beberapa nama lainnya yang digunakan adalah Al-Khulafa Al-Rashidan adalah salah satu bangunan dengan nilai seni tinggi di pusat kota Asmara. Pembangunannya atas perintah Benito Mussolini untuk menghormati keberadaan Muslim Sunni di kota tersebut. Kota Asmara Eritrea. Ini bukan nama kiasan seperti kota cinta untuk Paris. Asmara adalah ibu kota Eritrea, negara kecil di tanduk Afrika yang diapit Sudan dan Ethiopia. UNESCO, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi kebudayaan, mengakhiri penantian panjang rakyat Eritrea dengan mengesahkan kota itu menjadi situs warisan dunia. Somalia. Penduduk Somalia berjumlah sangat banyak dan mayoritas beragama Islam. Banyak madrasah dan masjid dibangun di setiap kota. Bahkan di ibu kota Djibouti terdapat ratusan sekolah dan masjid yang berkembang dengan baik. Masjid Solidaritas Muslim di Somalia. Turki juga telah terlibat dalam renovasi masjid di Afrika Selatan dan pembangunan masjid di Nizamiye yang terbesar di belahan bumi selatan. Turki juga membantu merenovasi masjid di ibu kota Somalia, Mogadishu. Ini adalah masjid yang terbesar di tanduk Afrika dengan ruangan yang bisa menampung 10.000 umat. Mauritania. Agama Islam di Mauritania merupakan agama mayoritas penduduk itu. Pada umumnya mereka menganut mazhab Maliki. Mereka berjuang dengan gigih mengembangkan agama Islam sehingga hampir 100% penduduknya Muslim. Masjid di Cingguetti, Mauritania. Masjid di Cingguetti, Mauritania itu adalah pusat kuno ibadah diciptakan oleh pendiri kota Oasis Cingguetti di wilayah Adrar dari Mauritania pada abad ke-13 atau ke-14. Dan menara struktur kuno ini seharusnya kedua digunakan di mana saja terus-menerus di dunia Muslim.